Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng. Yang anget-anget. Anget di mana ini ya? Kepalanya anget ini kayaknya. Yang anget-anget ya, adem bener. Ya, adem sari maksudnya. Oh, kita kan nggak dipromosi, kita kan nggak di endorse. Oh iya, dulu lupa, nggak apa-apa lah. Gratisan. Siapa tahu habis ini karena abang nyebut merek, siapa tahu kita di endorse ya. Iya, ini kayaknya orangnya nyebutin merek mulu. Iya, dari tadi nyebutin merek. Dari podcast pertama selalu menyebutkan merek. Iya, nggak apa-apa lah, kita bagi-bagi Rezeki. ini aja kan. Rezeki. Bagi-bagi rezeki. Oke. Bang, ngomong-ngomong, Gimana? usia kan udah 30 tahun nih. Betul sekali. Udah ngapain aja sama pacar? Pacar yang mana maksudnya? Oh, punya banyak? Enggak, maksudnya pacar itu kan mantan juga dulu pacar toh. Oh iya, maksudnya itu dari sekian banyak orang yang bersamamu gitu. Gimana ya? Gimana? Kalau pacaran sih normalnya orang pacaran sih teh. Oke. Cuman Pegangan tangan. Oh, pegangan tangan iya pasti. Kalau nggak pegangan tangan berarti punya orang lain itu. Oke. Pegang kepala? Oh, kalau pegang kepala sering. Sering. Main tawer-taweran. Iya toh. Goblok. Ampun. Kok tumben nih nanyain kok sampai ke situ tuh. Sebenarnya tema kita ini mau apa ini? Kayaknya bau-baunya kesukaanku ini nih. Salah lagi. Aduh, salah terus. Aku untuk malam ini itu ingin tahu apa ya? Seks secara dini itu tahu nggak? Karena sekarang itu banyak nih, contohnya abang usia 30 itu belum menikah, apakah tidak mengenal seks atau seperti apa? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang pria yang umurnya juga kepala 31 tahun. Oh. Lebih tua setahun dari abang sih. Hari ini Aku ingin bicara dengan pria-pria tua. Oh, berarti ini ada teman seleting lah ya. Ada. Jadi kamu tidak sendiri. Makanya aku pengen tahu kenapa sih kalian tuh di usia tua belum menikah? Apa takut dengan seks atau sudah terlalu puas dengan seks sampai akhirnya tidak mengenal istilah apa ya untuk segera menikah itu gimana? Oke. Oke. Karena sekarang ada bintang tamunya dan aku nggak sendiri ya buat jawab. Gimana kalau kita langsung panggil aja bintang tamunya sebagai narasumber kita yang paling valid. Yang paling valid. Oke. Ini dia Bang Sunguy. Halo Bang Sunguy. Halo. Selamat datang di podcast Goreng Anget-anget. Goreng anget-anget. Apa sih ada anget tuh? Apa ya? Apanya yang anget ya? Aduh. Kompor. Tapi dari suaranya Bang Sunguy ini emang kelihatan ya kalau emang orangnya sudah berumur ya. Agak serak-serak gimana gitu suaranya ya. Oh berarti memang harus berserak-serak sedikit ya. Oh iya. Oke. Selama podcast ini berlangsung, abang juga mungkin bangsat bisa serak-serak juga biar terlihat lebih tua gitu. Anjir, dewasa. Bang, hati-hati bang, nanti kena UU ITE. Masuk penjara loh bang. Anjing. Atau enggak anjing sekalian? Karena anjing kan nggak apa-apa. Anjing kan adalah salah satu nama binatang. Iya betul. Ada di kamus EYD. Bang Sunguy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Sunguy ini benar kan usia 31 tahun?
Kalau dihitung-hitung dari masa kecil ya. Dihitung-hitung dari masa kecil. Itu udah dikurangi sakit, hari libur, tanggal merah. Ya segitulah. Segitulah. Oke. Aku tuh berasa paling imut malam ini bicara dengan dua pria tua ini ya. Tua bengkak. Tumben merasa paling imut, biasanya paling cantik nih bilang. Iya. Karena paling cantik ya bang biasanya bang. Iya. Biasanya paling cantik ya bang ya. Iya, biasanya dia ngomong sendiri merasa paling cantik dari antara pria-pria ini. Iya. Ya karena kan emang aku yang paling cantik di sini karena aku sendiri perempuan. Kenapa sih abang kok bisa tahu sih sama aku? Hey, kenapa sih? Laki-laki cantik. Nggak, kok bisa tahu sih sama aku, kenapa sih? Kan aku jadi jangan gitu dong. Aku tuh ya kan jadi malu. Ini udah saling kenal nih. Kalau dibilang saling kenal nggak juga ya, tapi ini sudah merupakan podcast kedua lah bagi saya ya. Oh, berarti sebelumnya udah pernah masuk podcast ini ya bang ya? Iya. Sudah pakai. Gimana bang? Awal-awal masuk podcastnya nih bang? Awal-awal masuk podcast itu ya lumayan bang, hangat-hangat gimana rasanya gitu ya. Oh, sesuai sama tema kita ya bang ya berarti hari ini ya. Merasa dah melalui kehidupan gitu bang. Oh, siap. Aduh. Oke deh, kita kembali ke topik. Kan kita pengen itu seks itu sebenarnya penting gak sih gitu. Nah, menurut ini harus diperkenalkan gak sih kenapa namanya Bang Sungwi? Atau biarin aja? Harus dong. Oke, nah kebetulan yang bersangkutan tidak ingin untuk namanya dipublikasikan. Nah, itu kita jaga ya, Bang. Kita jaga privasinya. Tapi yang bersangkutan mau fotonya untuk di-share. Oh, mau. Fotonya mau di-share tapi namanya jangan ya. Jangan gitu. Ya, siap. Mungkin bisa jadi panggilan kesayangan juga. Oh ya, sedikit informasi, Sungwi itu artinya kumis. Oh, itu bahasa apa itu, Teh? Bahasa Minang. bahasa Minang. Aku nggak ini ya, aku nggak mau plesetin, aku nggak mau bercandain soalnya warga 62 ini kalau udah menyangkut sara, agama, daerah itu biasa suka barbar. Jadi kita lurus-lurus aja ya. Khawatir nanti ini podcast kan masih baru. Takutnya channelnya langsung Iya, cari aman. Baru masuk kita down nih. Iya, jadi kita cari aman aja. Jadi Sungwi itu berasal dari bahasa Minang yang kebetulan Bang Sungwi ini orang Minang asli gitu. Oh, oke. Emang kedengarannya kalau orang Minang itu suaranya udah khas banget deh. Logatnya ya. Logatnya udah kelihatan banget. Nggak kayak aku gitu loh ya. Kamu siapa? Aku siapa ya? Aku Mang Oding. Mang Oleh yang jual odading gitu ya. Katanya anjing. Dari hati kayaknya dia ngomong anjing ini. Dari hati. Ini kayaknya dari hati. Betul. Oke. Kapan-kapan kalau ke Bandung mah pengen cobain lah. Udah deh. Mang Oding yang masuk Mang Soleh. Mang Soleh. Yang rasanya anjing banget gitu ya. Yang bisa jadi Iron Man ya bang ya. Iya. Oke, Bang Sungwi. Hidup selama 31 tahun sudah berapa kali mengenal percintaan? Berapa kali ya? Belum sampai lah, sekitaran 10. Tapi 10 itu udah banyak ya. Tapi 10 itu udah banyak kok. Cinta itu banyak loh bang. Itu cintanya gimana ya? Gimana? Apa ya? Rasa mengenal cinta itu maksudnya gimana nih? Tolong jelaskan bangsat. Cinta apa? Lebih tepatnya mulai mengenal yang namanya menyukai lawan jenis kayak gitu. Oh, tepatnya. Kalau mulai itu ya sekitaran 2008-an lah. Oh, 2008 itu udah mulai udah ada rasa kayak menyukai lawan jenis gitu ya bang ya? Iya, baru tahu rasanya kita suka sama share lah sama orang. Yang kalau misalnya kita pas-pasan terus nggak sengaja kesenggol tangannya udah serseran gitu kan.
wah, pipi sudah memerah gitu tuh susah tidur malam gitu kali ya. Oh. Iya gitu, Bang. Enggak, itu kelebihan masam. Kelebihan asem. Oke. Bang, sesuai tema kita nih, Bang. Menurut Abang, wajarnya manusia itu mengenal sex education itu kapan, Bang? Kalau untuk mengenal sex education itu mungkin dimulai dari remaja-remaja yang mulai kenal sama pubertas lah. Berarti itu masuknya mungkin dari SMP ya, Bang? Iya, SMP, SMA lah. SMP, SMA itu udah wajib kita kasih edukasi tentang seks ya, Bang ya? Nah, Iya. ngomong-ngomong tentang sex education nih, Bang. Apa sih, Bang, sex education itu, Bang, kalau dari segi Abang sendiri? Kalau bagi saya, sex education itu untuk mengenal bahayanya seks, ketagihannya seks. Itu tergantung kita-kita yang menerapkan lah nanti. Oh, berarti lebih ke meminimalisir tindak kriminal ke arah seks itu sendiri gitu ya, Bang ya? Maksudnya bahayanya kita ya kalau bahasa orang sekarang tuh ML gitu lah ya. Iya, Mobile Legends. Iya. Free Fire dong, Bang, sekalian. Free Fire. PUBG. Kalau udah PUBG itu udah lain itu, Bang. Oh, udah beda lagi. Itu makanya HP kentang itu, Bang. Iya. HP kentang kan palingan cuma Mobile Legends. Iya, betul. Aduh, mantap nih. Nanti bakalan kita bahas juga nih kan kalau game-game ya, Bang ya. Iya. Ini maaf Oke, ya. berarti. Ini maaf banget nih. Mau nanya, ini fungsi saya di sini apa ya? Sebagai pendengar. Ini fungsi saya nggak diajakin loh. Ini gini, biasanya tuh cewek itu pubernya lebih dulu daripada cowok loh. Masa Kalau sih? Tahu lah ya. Bener nggak sih? Bener ya, Bang ya? Iya benar. Kalau cewek itu minimal pubernya tuh dari SD lah kalau ada salah. Masa sih? SD itu udah puber itu ya? Iya. Bener nggak tuh, Teh? Aku nggak loh. Aku baru bisa pacaran itu kelas 3 SMA. Pacaran tuh baru kelas 3 SMA. Maksudnya seneng sama orang apa? Oh, kalau seneng sama teman-teman sih, maksudnya sama lawan jenis ya. Kalau aku itu dari SMP, tapi itu nggak pacaran, cuma suka dia ganteng ya, ada si itu lewat gitu doang. Tapi yang nggak ada yang pengen rasa memiliki nggak ada sih. Pokoknya pas aku Itu udah namanya udah masa pubertas itu teh. Oh itu udah puber. Oh itu udah puber. Oh ya udah. Iya bener, karena udah ada rasa tertarik ya, Bang ya, bener ya, Bang ya? Iya. Karena dia udah mulai ada rasa, wah dia ganteng nih, wah dia ini nih. Ya benar sih, kalau menurut gue emang puber itu ya dimana kita udah mulai tahu nih tertarik sama lawan jenis itu baru udah jadi puber. Udah ada rasa daya tertariknya sudah ada. Betul Bang, benar sekali. Oh ya udah, karena aku sekarang sendiri, yang biasanya kan Bang Fat yang sendiri, karena aku malam ini aku yang sendiri, ya udah aku yang salah, maaf. Enggak, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Soalnya kita lagi bahas sex education dengan yang ahlinya ahli. Dengan yang ahlinya ahli. Kalau ahlinya ahli itu kalau nggak salah botak lah. Core ya Bang ya? Iya, of course. Tuh kan, aku nggak nyambung, beneran loh, aku nggak ngerti loh. Intinya makanya buka Instagram dong. Ya udah, maaf lagi deh kalau gitu, beneran loh. Ya Allah, untuk kali ini aku nggak nyambung obrolannya.
Oke deh. Ini dari intinya. Oh, berarti ini berarti untuk perempuan pubertitasnya lebih cepat dibandingkan cowok. Kalau cowok biasanya kapan rata-rata nih? Kalau apa bang? ini pertanyaannya ditujukan kepada bangsa atau kepada saya ini? Iya, nggak ada namanya ya bang ya. Kita bingung Iya. nih bang jawab. Oke, aku karena bintang tamunya Bang Sungui, Bang Sungui, ini pubertas cowok biasanya dari umur berapa? Kalau cowok itu standarnya ini dari ilmu kedokteran ya. Iya boleh, dari ilmu kedokteran boleh, kehutanan boleh. Kalau dari ilmu kedokteran standar cowok mengenal pubertas itu udah pas beranjak umur di atas 15. 15 tahun. Oke, kalau Bang Sat? 15 tahun berarti itu kelas berapa ya bang? SMP-an. SMP lah. SMP ya bang ya? Iya benar itu. Kalau SMP iya benar. Karena memang dulu aku mulai tertarik sama cewek, maksudnya mengagumi terus seneng kayak gitu tuh ya SMP tuh udah mulai ada rasa senang tuh sama lawan jenis kayak gitu loh. Kalau SD kan kita masih enak-enaknya berteman ya bang ya, maksudnya main sore, main bola, main ini, jadi efek pemikirannya bukan ke lawan jenis tapi lebih ke Permainannya. betul. Oke. Nah, menurut Bang Sungui ini, menurut Abang itu kira-kira layak apa sih maksudnya? Kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengajarkan edukasi seks terhadap seorang anak gitu loh? Oke, aku ralat deh kepada seorang adik karena aku tahu Bang Sungui sama Bang Sat kan belum menikah, jadi belum punya anak juga pasti kan. Jadi kepada adik pasti pernah dong punya adik yang di bawah usianya gitu. Bang Sat ada bungsu ya? Iya, aku bungsu, aku paling kecil. Oh ya udah pokoknya gitu deh. Gimana kira-kira kapan seseorang itu sebaiknya diberikan edukasi seks yang tepat? Silakan. Ini pertanyaan disuruh menjawab sekalian mengejek ya. Kenapa? Dibilang tadi belum punya anak. Nah, oke lah, pertanyaannya akan saya jawab. Iya silakan. Itu kalau untuk sex education itu dikenalin sama remaja-remaja yang setidaknya pas mereka lagi di usia 20 tahun ke bawah lah, pas waktu masih pelajar SMA. Tapi kalau 20 tahun ke bawah itu umur 7 tahun juga 20 tahun ke bawah loh. Umur 3 tahun juga 20 tahun ke bawah loh. Dipakai tanda garis di bawah, khususnya pelajar SMA. Oh, posisinya pelajar SMA. Berarti SMP masih oke lah, tidak diajarkan dulu berarti. Iya. Oke. Tapi ini ya, untuk hal-hal yang sekarang Kalau untuk kayak pelajar SMA itu nakalnya ingin tahu rasanya gimana edukasi seks itu kan, keingin tahuannya dia terlalu mendalam. Maksudnya? Gimana ya? Dalam pemikirannya itu pas dia lagi belajar sekolah tentang edukasi seks, kebanyakan dia tuh ingin tahu rasanya gimana rasanya seks. Oh, ini Anda sepertinya. Cara mencoba gitu ya. Iya. Jadi dalam istilahnya kan teori di sekolah, praktek langsung di luar. Langsung praktek kerja lapangan ya bang ya. Iya, langsung PKL ya kan. Iya, aduh, itu parah banget ya, kayak gitu. itu banyak tuh bang sekarang bang. Benar nggak sih bang? Kalau dihitung-hitung dari datanya bang, udah melebihi kapasitas lah. Karena memang aku pernah dengar tuh bang, maksudnya kalau di range angka anak SMP sekarang itu, anak SMP terutama perempuan loh ya, karena kan yang kita bisa tes
dia mengenal sex education, atau lebih tepatnya kalau sekarang mungkin keperawanan gitu ya Bang ya. Iya, itu memang anak SMP hampir 60% lah itu udah nggak perawan kan. Betul. Iya. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri ya, mungkin sex education itu memang harus diajarkan sejak mereka ya masih dini, masih SD. Mungkin kalau SD itu kita ngajarinya nggak langsung ke to the point-nya. Ini punya adik nggak boleh ya ditempel-tempelin ke ininya teman. Ini ya karena itu lah ya. Iya betul, karena menurutku itu juga sex education, benar nggak sih Bang? Iya. Makanya dengan cara kayak gitu, anak kecil tuh dia lebih paham daripada kita kasih tahu. Jadi kalau kita kasih contoh, ini nggak boleh ya Dedek ya ditempelin ke ininya teman, ini nggak boleh ya. Jadi kalau udah umur segini harus tidur sendiri ya, nggak boleh tidur sama mama lagi, nggak boleh gini-gini. Iya benar nggak sih Bang? Maksudnya iya itu salah satu dari ajaran sex education kalau menurut aku. Iya. Karena dari situ mereka lebih paham, oh iya nggak boleh ya kalau kayak gini ya. Oh berarti kalau kita satu kamar sama kakak nggak boleh ya. Karena hal-hal kayak gitu ya memang mungkin lebih miris ya Bang ya. Kadang ada di berita kakak beradik kayak gitu ya kan. Karena mungkin karena mereka terlalu membebaskan anaknya kayak gitu loh kalau menurutku. Kalau satu kamar sama kakak nggak boleh, satu kamar sama pacar boleh nggak sih? Oh boleh, kalau itu wajib. Aku kok saya merasa di dalam ya? Apa itu di dalamnya Bang? Di dalam apa Bang? Di dalam kata-katanya itu loh. Oh pernah ngamar Bang? Tapi kan berarti Abang Sungguh pernah pesan kamar sama pacarnya. Oh alhamdulillah sih belum. Tapi mau. Tapi mau. Kalau diajakin mah. Oke. Tapi Bangsat, sebenarnya sih untuk zaman sekarang memang sih edukasi seks itu harus dikerjakan sejak dini, yang kayak dia Bangsat bilang. Ini nggak boleh ditempel ya Dek, nanti umur sekian Dek nggak boleh tidur sama mama ya Dek. Mungkin itu untuk orang tua yang sudah berpikiran jauh ke depan. Tapi ada orang tua yang masih menganggap edukasi seks itu terlalu tabu untuk dijelaskan kepada anak. Jadi kayak suatu hal yang tidak pantas gitu loh Bang, sampai akhirnya anaknya karena nggak dapat ajaran dari orang tua, didikan dari orang tua, akhirnya mereka itu apa ya? Iya yang kayak Bang Sungwi bilang tadi, mereka jadi ada rasa penasaran dan coba-coba gitu. Nah itu gimana tuh Bang Sungwi menanggapi orang-orang tua yang masih menganggap tabu hal seks tersebut? Kalau ada orang tua yang anggap tabu untuk masalah education seks terhadap anak ya, itu tuh sebenarnya komunikasinya yang nggak bisa. Oke. Nah, kebanyakan kan antara orang tua dengan anak itu kebanyakan miscommunication. Betul. Ada pembatasan pembahasan gitu ya. Iya. Karena orang tuanya terlalu sibuk dengan kerjaan, jadi lupa sama anak dengan nasihat-nasihat buat anak. Sebenarnya gimana? Masalahnya itu cuma komunikasi. Komunikasi nomor satu itu komunikasi ya Bang ya. Iya. Betul. Setuju Bang. Berarti sebenarnya tapi enggak juga sih, ada juga sih beberapa orang tua yang memang enggak ada kegiatan tapi memang menganggap itu tuh belum layak untuk dibicarakan, karena masih menganggap seks itu tuh bukan hal yang bisa dikonsumsi semua kalangan gitu. Tapi bisa juga ya kan? Iya, karena itu tradisi deh kalau menurutku. Nah, itu. Gimana ya? Kalau seandainya orang tuanya menganggap itu tabu ya kan, untuk dibahas sama anaknya, itu jangan dibahas secara to the point. Jadi
harus dengan nasihat, perlahan. Jadi pembahasannya kan anak itu langsung merangkup apa yang dibahas sama orang tua. Pasti inti dari kesimpulan dari pembahasan itu dia tahu. Oke. Kalau langsung dengan to the point, otomatis kan kesimpulan nggak ada. Iya betul. Oke. Tapi gini loh Bang, sifat seseorang manusia itu, ini yang aku dari hasil pengamatan aku ya, sifat seseorang itu ketika dilarang itu berasa disuruh gitu loh. Jadi ketika kita larang itu seakan-akan kita nyuruh gitu. Nah, ini yang digarisbawahi nih di Teteh. Jadi tadi kalau dari bahasanya Bang Sumuy yang tak ambil, itu tuh bukan dilarang, tapi dinasehati. Menasehati dan melarang itu menurut aku jauh beda. Maksudnya Iya. Kalau yang dilarang boleh. Caranya to the point kan. Tidak boleh. Kamu tidak boleh. Nah, kalau dilarang secara to the point, otomatis anaknya penasaran. Betul. Jadi kalau melarangnya dengan nasihat, itu yang si anak nggak ada rasa penasaran. Dia jadi ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh sama agama, ini nggak boleh sama ini. Berarti dia tahu kan dari kesimpulan yang dibahas sama orang tuanya. Tapi kalau dilarang dengan to the point, ini nggak boleh. Berarti anak ini penasaran, ingin mencoba. Betul. Mungkin lebih tepatnya nggak ada penjelasan setiap larangan itu mungkin ya Bang. Iya. Kalau misalnya dia ngelarang, kamu nggak boleh. Tapi dia nggak menjelaskan, itu yang bikin anak itu jadi penasaran buat mencoba. Iya, betul. Karena kalau dia menasehati, nggak boleh adik, karena nanti kalau kamu kayak gini, terus belendung, ya kan? Nah, itu mungkin dia jadi tahu. Kamu nggak bisa ngasih makan ke depannya, mau makan apa nanti yang kamu terus belendung itu, ya kan? Maksudnya mungkin itu ngebuka mindset mereka juga kan, biar nggak asal kayak gitu. Tapi ya, selain orang tua, lingkungan itu ternyata juga berpengaruh loh. Ini pengalaman pribadi ketika aku masih sekolah dan pacaran dengan orang yang lebih tua dari aku. Itu sebenarnya kesalahan, ya dulu, ini kesalahan sih, karena waktu itu kan aku masih belia, pacaran dengan orang yang usianya lebih tua dari aku, itu aku diajarin proses belajar mengajar terus. Ekstrakurikuler, pelajaran biologi. Kadang udah pulang sekolah masih diajarin pelajaran biologi gitu kan. Jadi kadang, aduh yang please lah, aku tuh anak IPS, kenapa yang diajarin biologi lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk teman adik-adik sih ya, kalau emang yang masih belia gitu, yang masih istilahnya belum menemukan jati diri, kalau bisa sih jangan cari pacar yang lebih tua. Jadi iya, ataupun misalnya sama-sama sekolah, mungkin dia kelas 1 terus kelas 3 atau kelas 2 gitu. Maksudnya itu biar jadi kayak berjuang berlomba-lomba dalam pelajaran, dalam hal-hal yang positif gitu. Iya sih, bisa jadi sih, tapi nggak menuntut loh kalau sekarang tuh, karena tauku anak zaman sekarang tahun ini loh ya, itu tuh lebih paham karena akses buat mereka mengetahui tentang porno itu tuh lebih banyak. Mudah ke pacaran. Beda kalau zaman dulu, zaman aku lah, buat nonton kayak gitu aja, waduh susahnya minta ampun. Betul. Jujur ya, aku waktu pertama kali diliatin bokep sama teman aku itu kelas 1 SMA. Itu sumpah ngeri banget. Tapi sekarang seru banget. Udah berubah ya? Udah berubah. S-nya sama N-nya ya? Iya, gila kan? Oke. Gila banget. Bang Sumuy, ini kalau dari Bang Sumuy kan tadi katanya untuk edukasi seks itu sebaiknya diajarkan dari dini, bukan dilarang tapi dinasehati. Nah, Bang Sumuy sendiri mengenal seks itu sejak kapan? Bukan mengenal wanita ya, seks. Yang ingin tahu rasanya gimana ya, rasanya seks itu ya. Itu kalau awal-awal pengenalan dengan seks itu waktu SMA lah, akhir SMA.
Oke, malah baru mulai selain jatuh cinta itu juga ada nafsu gitu ya. Kalau nafsu banget sih enggak. Terus? Tapi itu tahu gimana rasanya, kenyalnya gimana, Hai anjing. coklatnya ini gimana. Iya kan Bang Sat? Iya betul. Jadi lambang sekolah bentuknya kotak, pas pegang bulat. Iya bulat. Ini kok beda ya? Kok beda ya dengan saya? Gitu. Anjir, gila parah. Kalau Bang Sat, kalau Bang Sungguh kan dari SMA. Kalau Bang Sat yang udah mulai merasakan yang kenyal itu seperti apa? Terus yang mengenal seks itu seperti apa? SMA juga? Mungkin aku lebih dini ya. Maksudnya kalau merasakan yang kotak jadi bulat ya, itu dari SMP lah. SMP udah paham. Anjir. cuman ini cerita aja. Kalau dari dulu tuh aku memang diajarin juga sih sama kakak. Lu boleh nakal, tapi satu, jangan sampai ngerusak anak orang. Betul. Itu yang tak pegang sampai sekarang. Karena apa ya? Memang mungkin kalau dulu aku nggak paham ya, Bang, buat apa sih maksudnya ngerusak anak orang tuh apa kayak gitu loh. Sama nasihatnya tuh Bang. Sampai aku masuk ke SMA itu mulai baru tahu, oh iya ya, mereka tuh dijaga nih sama orang tuanya, capek udah ya ibaratnya udah dijagain dari kecil sampai gede, masa gedenya kita yang ngambil kayak gitu kan. Dan itu pun nggak mesti sampai kita nikahin ya, kalau kita jodoh, kalau iya, enggak, betul. iya kan? Merusak Karena jodoh kan orang lain. Itu sih yang tak pegang sampai sekarang sih Bang. Maksudnya lu boleh nakal, lu boleh senakal-nakalnya lu, tapi jangan sampai lu merusak anak orang. Udah gitu aja. Tapi kalau yang udah rusak gimana? Hah? Tapi kalau ketemu yang udah rusak gimana? Benerin dong. Oh benerin. Kirain hajar gitu. Udah kepalang rusak gitu. Oke, Allah. Luar biasa bangsat ini ya. Terima kasih. Lanjut banget ternyata ya di sini ya. Aduh. Harus diteliti pertanyaannya itu. Iya, bahaya Bang, emang Bang. Nih, rada susah juga ini. Soalnya podcast kita ini udah didengar atasan ya, udah di subscribe sama atasan. Takutnya kita ngomong-ngomong salah ngomong gitu kan, malah ditegur sampai kantor. Nggak cuma ditegur, saya takutnya. Disuruh isi exit kit. Dikirim, tolong isi exit kitnya ya. Besok nggak usah masuk lagi gitu ya. Siap, dapat SP tuh. Terus. Oke, ampun. Berarti dari Bang Sungguh sendiri, orang tua pernah nggak sih ngajarin edukasi seks secara dini? Yang kayak tadi Bang Sat bilang, orang tua jangan begini, kamu kalau begini nanti begini gitu. Pernah diajarkan nggak sih? Atau mungkin malah dapat edukasi seks itu dari orang lain? Enggak, Bang dari dini udah diajarkan sama orang tua, tapi anaknya yang bandel. Sepertinya Pengakuan dosa ya Bang. pengakuan dosa dia. Yang saya heran itu loh Bang. Apanya? Kenapa yang enak-enak itu selalu dikatakan dosa? Makanya Roma Irama tuh nyiptain lagu Bang. Kenapa yang enak-enak itu haram? Karena yang bentuknya kotak dipegang jadi bulat itu enak. Iya. Astagfirullah. Aku benci pemikiranku. Kenapa ini Tuhan? Tolong. Aduh, aku tahu ngobrol sama kalian merasa hina karena cuman aku yang punya kotak-kotak gitu. Apa kataanku tadi? Gimana? Saya barusan gimana ya, meminta sama malaikat. Jangan dicatat. Mencatat apa yang saya ucapkan tadi. Keluar dari pemikiran saya. Oh, mantap. Berarti bisa saya tiru itu Bang nanti. Saya bilangin dulu nih di malaikat sebelah kiri. Tolong jangan dicatat dulu ya. Ini cuman podcast. Demi konten. Ini cuma
cuma buat konten doang nih. Buat konten. Kita tidak ada ke arah itu ya bang ya. Iya. Cuma pemikiran saya aja yang enak nih. Aduh, ampun bapak-bapak ini benar-benar terlalu ya. Sampai-sampai saya bingung mau nanya apa lagi ini ya kan. Ayo dipikirin dulu, ayo. Bantu dong. Bantu dong. Ente kan juga pembawa acaranya, punya acara. Iya. Bang, tanya lagi nih bang. Iya. Menurut abang nih, dengan perkembangan multimedia saat itu masih ke arah ini ya, masih ke arah sex education ya, itu menurut abang membantu kita untuk mempermudah sex education apa malah merusak remaja zaman sekarang bang? Kalau ini ya gimana ya cara ngomongnya, dari sekian banyak penelitian yang dilihat, kalau dari proses kebanyakan sekarang kan untuk proses belajar mengajar kan melalui daring. Itu si anak kalau dibina sama orang tuanya dengan pas waktu dia belajar lagi sedang di rumah, kalau dengan pengawasan orang tua ya, itu tuh adalah orang tua yang memberikan nasihat kalau seandainya di dalam pas waktu dia daring keluar apa namanya tuh iklan tentang itu. Iya. Itu kebanyakan ada pengawasan dari orang tua. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bagi anak-anak yang belajar sendirian, yang tanpa pengawasan orang tua, itu daringnya hilang. Jadi pelajarannya hilang ya. Larinya kemana bang? Kebanyakan loadingnya tuh langsung ke iklan. Berarti di sini memang dilihat dari ininya dulu ya, segi pemantauan juga ya berarti ya bang ya. Buat ngarahin anak itu larinya ke positif apa negatif nih buat megang internet itu sendiri ya gitu ya. Karena kan memang sekarang mungkin dari zamannya abang lah, mesti buat nyari video bokep aja tuh dulu susahnya minta ampun ya kan bang. Lumayan lah bang. Iya, kita harus punya DVD, terus harus cari kasetnya, nontonnya harus diem-diem, nungguin rumah kosong ya nggak sih bang? Iya, nungguin rumah kosong. Lagian kalau mau nonton volumenya harus hilang. Iya, volumenya harus hilang. Terus dengan hati waspada ya kan, lihat ke belakang, nanti ibu atau bapak datang apa enggak ya kan? Nah, enaknya itu di sana loh bang. Waktu kita lagi enak-enak nonton itu mah harus ada pengawas dari salah satu kita. Oh iya betul. Di luar ya bang ya? Iya. Bro, pakai kode biasanya tuh bang? Iya. Mukul berapa kali? Tuk gitu ya? Nah, itu langsung videonya ganti kan. Langsung ke lagu India lah. Ya, betul. Anjay. Tapi emang bener bang. Nah, dari situ kan kalau dulu mungkin bang, makanya tingkat pemerkosaan mungkin nggak sebanyak sekarang ya bang. Terus kehamilan juga pun nggak sebanyak sekarang kayak. Nah, dengan kemudahan sekarang anak-anak sekarang punya gadget, terus kuota murah, VPN banyak ya kan. VPN itu kan itu tuh kalau menurutku merusak moral bangsa bang. Iya. Setuju nggak sih bang untuk kali ini? Ini ketahuan pengguna VPN ya? Oh enggak, kalau saya memang nggak memakai VPN. Terus? Kalau saya kelebihan proxy. Anjir. Proxy lo kurang ajar. VPN itu masih ada batasan, tapi kalau proxy mah bebas ya bang ya? Bebas tanpa ini menjelajah kemana saja ya. Bebas kan nih pertanyaannya. Share link dong.
Nanti saya bikin linknya lah. Siap. Karena cuman di YouTube kita bisa bebas ngomong, kan kalau di TV kita disensor. Kalau di sini kan enggak, paling enggak disensor, cuman ya dihujat aja nanti. Enggak, ini tapi banyak yang nonton nih, soalnya kan soal edukasi seks soalnya. Iya, edukasi seks soalnya. Terus biang seks lagi yang ngomongnya. Berarti tadi setuju ya Bang ya, kalau memang internet itu tergantung dari orangnya ya Bang ya. Kalau memang orangnya balik lagi ke orang tuanya sih Bang ya Bang ya. Kalau memang orang tuanya memang udah ngajarin sex education dari dini, mungkin hal-hal kayak gitu tuh terminimalisir kalau menurutku. Bukan berarti bukan mencegah, tapi lebih ke minimalisir mungkin ya Bang ya. Nanti kalau aku kayak gini dia hamil kayak gitu, ya udahlah di perut aja. Aku ngomongnya, udahlah kayak gitu loh Bang, maksudnya. Ini pemikiran saya lagi loading gitu loh. Siapa jangan pura-pura Bang. Yang bikin loadingnya itu loh. Ya udahlah diturut aja. Ini yang bikin loading. Makanya yang diturut nih. Alah, masa nggak tahu sih? Maklum lah, saya kan lagi lugu-lugu gimana gitu kan. Megang HP-nya di perut gitu Bang. Udahlah, jeletain gitu kan, kita kalau sama tidur ya kan, letak perut aja lah HP-nya gitu Bang. Iya, video call sambil tidur mah ya. Ini apa lagi sampai ke video call? Saya sudah meluruskan kembali, kenapa Anda memencengkan kembali? Dari masalah ternyata. Aduh. Pemikiranku, aduh. Tapi aku suka loh jadi pendengarnya ini kalau ngomong kayak gini, berarti aku bisa tahu nih ternyata setiap pria itu pasti punya koleksi gitu. Walaupun nanti misalnya nih Bangsat ataupun Bang Sungwi kalau ditanya sama pacarnya, kamu punya video bokep ya? Enggak kok, aku nggak punya, padahal punya di tempat yang tersembunyi. Enggak. Kalau sekarang nggak ada ya Bang ya? Kalau sekarang nggak ada ya? Karena udah ada aksesnya ya. Soalnya kita mainnya online ya kan? Banyak kuota. Maklum. Tapi aku pengen nanya ini sih nanyanya karena kan sudah semakin malam, pertanyaan makin semakin panas ya. Tapi ini aku pengen jawab jujur untuk dua-duanya. Tapi yang pertama kali aku pengen nanya sama sama Bang Sungwi untuk pertanyaan, sering coli nggak sih? Kalau masalah itu ya, setiap laki-laki itu udah kebiasaan. Oke, berarti sering. Dibilang sering sih enggak. Aku geli sendiri sama pertanyaannya. Tunggu, karena aku membayangkan. Oke, minimal seminggu itu berapa kali? Minimal seminggu ajaran Dr. Boyke itu sekitaran 2-3 kali lah. Kalau enggak seperti odol dia keluar. Kental ya Bang ya? Iya, Kalau nggak kental ya, kebanyakan dia keenceran. Daripada keenceran, apa ya? Daripada kekentalan. Daripada encer, Mending nggak kental. boleh juga terlalu beku. Oh nggak boleh juga, sakit nanti ya Bang ya? Iya. Yang takutnya itu loh Bang. Oke. Udah terlalu lama nggak keluar kan, dia nggak netes lagi Bang. Gila. Gimana ya? Jadi odol. Kayak odol ya. Ntar dikasih pula kan, bener sikat gigi kan, nggak enak. Mau ngomong gundar dia. Minangnya keluar ya Bang. Iya, kan cuma di Minang ya Gundar ya. Ya, gundar tuh orang Minang itu. Udah bahasa. Kalau Bangsat? Kalau dihitungnya per minggu ya pasti ada lah. Cuman kalau untuk nominalnya berapa kali itu tergantung situasi teh. Nggak sih Bang? Iya nggak sih? Iya. Kalau pokoknya loh, Ini dalam minggu harus ada. ya kalau hitungannya minggu itu pasti ada, nggak mungkin kalau orang maksudnya ukuran pria normal loh ya. Iya. Iya. Pasti ada. Cuman
kalau hitungan berapa kalinya itu mungkin tergantung situasi, benar nggak sih bang? Oh, Kalau misalnya kondisional. kita masih sering ketemu teman, terus sering main, maksudnya sering main sama teman-teman, hal-hal kayak gitu tuh nggak bakalan kepikiran, ya nggak sih bang? Enggak ada dalam pikiran. Tapi kalau lagi sendiri, Wih, situasinya enak. lagi apalagi kalau lagi video call, aduh ya Iya. ampun, Hey. pikiranku liar. Berarti video call-nya sambil coli. Enggak, video callnya itu maksudnya video call ya kan, habis sama pacar, terus habis itu diem di kamar, terus proksinya hidup ya kan bang. Kalau udah proxy hidup, wifi harus full jaringannya bang. Oh pasti harus, kan kualitasnya HD, apa ya, 4K bang. Yang beruntus-beruntusnya kelihatan itu loh bang. Iya. Ini blazer lagi nih. Mohon maaf bang, Mia Khalifa udah pensiun dia bang. Iya. Ganti aja kita, Sora Aroy. Iya. Apa ini? Mulai masuk ya linknya. Aduh, udah masuk ya Allah. Apa ini? Ya Udah mulai tidak ampun. beres otak saya, semakin malam. Semakin malam semakin panas, dan aku tuh tumpah Iya. pertanyaan itu aku berikan dan aku geli sendiri membayangkan, kebayang tahu guys. Iya, kalau coli mah memang ibaratnya dibilang kewajiban ya dosa ya bang ya. Cuman Iya. memang itu kalau orang yang udah kenal coli, Enggak bang. Saya pernah nanya loh bang. Gimana bang? Saya pernah nanya itu sama orang yang kenal dengan agama lah. Ya, dalam agama. Kalau coli bagi cowok itu nggak dosa kalau hitungannya per minggu. Oh itu ya, per minggu itu nggak dosa bang? Nggak dosa bang. Yang dosanya itu kalau hitungannya kayak resep dokter. Sehari 3 kali. Iya. Bangsat. Apa nyebut diri sendiri sih? Bang, itu penyakit, bukan lagi. Itu kelainan loh bang. Kamu kelainan loh. Itu baru dibilang dosa bang kalau udah melakukan secara resep dokter. Tapi kalau melakukannya dalam hitungan per minggu atau dalam hitungan per minggu itu cuma 1 kali atau 2 kali, itu sewajarnya dibilang sunnah. Oh, karena mungkin kalau masuknya ke kedokteran mungkin itu buat ini ya, apa? Kesehatan. Biar nggak sakit, kesehatan gitu ya bang ya. Iya, buat kesehatan. Itu Tapi- makanya kalau cowok katanya kan cowok dalam hitungan per minggu itu sunnah. Sama dengan cewek hitungannya per bulan. Oh. Berarti cowok lebih sering ya menstruasinya berarti. Nah, kalau dibilang sering mah enggak juga. Oh, enggak juga. Tergantung situasi kali. Tapi ini aku Dibilangnya udah tergantung proksi ya bang ya. Iya, tergantung proksi. Kalau proksinya lagi kuat, Ya Allah. 4K guys. aku error bicara dengan kalian berdua. Tapi aku pengen nanya nih, ini apakah dengan sering coli, kan dikatakan untuk kesehatan ya, itu bisa dikatakan masih perjaka atau sudah tidak perjaka? Waduh, kalau nggak tahu tuh. Si abang aja coba jawab. kalau masalah perjakanya mah mungkin saya juga kurang tahu ya. Heeh. Istilah perjaka ini apa pernah bersetubuh dengan wanita atau dengan bersetubuh dengan 5 jari? Enggak, kita kan ngebahasnya coli tadi, berarti kan dengan jari doang. Nah ini, apakah misalnya Enggak, istilah perjaka ini loh. oh Perjaka. jadi sama-sama nggak tahu ya? Iya, Sama-sama kita nggak tahu. sama-sama nggak tahu. Oh jadi ini intinya, apakah dengan coli itu sudah disebut tidak perjaka? Nah untuk teman-teman pendengar yang tahu, apakah dengan senam 5 jari itu bisa hilang perjaka seorang pria atau tidak? Tolong komen di bawah, karena 2 narasumber kita ini tidak tahu. Apa atau pura-pura tidak tahu, saya juga nggak tahu sih. Nggak, emang benar kita nggak tahu ya bang ya. Maksudnya perjaka itu tuh dihitung dari mana? Maksudnya kalau
kayak dengan keluarnya money dari penis kita. Iya, ini kan sex education, nggak salah dong kita nyebutin alamnya. Ya nggak sih bang? Enggak Iya, salah. dengan keluarnya air mani dari penis kita aja kalau misalnya lagi mimpi basah itu keluar sendiri ya nggak bang? Iya. Ceritain dong, kalau mimpi basah tuh kayak gimana sih? Kan orang banyak cowok-cowok mimpi basah. Cewek pernah mimpi basah nggak sih? Aku beneran loh nggak tahu. Kalau mimpi basah tuh ngapain sih? Kita sama air kan ya? Bener. Kalau cewek kayaknya nggak ada ya bang ya mimpi basah ya bang? Kalau cewek biasanya itu ada. Oh ada bang? Ada. Oh ada. Tapi aku kok nggak pernah ngerasain basah sih. Hah? Mana saya tahu. Kan saya nggak di sana. Berarti aku masih kecil. Anjir, kan saya nggak di sana, woi. Kalau di sana itu basahnya bukan karena mimpi. Karena kamu. Itu beda lagi. Aduh, mikir aku ya Allah. Ampuni dosa aib ya Allah. Apa yang membuat pikiran orang lain berimajinasi? Jangan Iya. bercanda ya. Iya betul-betul, kalau misalnya kamu di sini itu bukan basah karena mimpi. Udah lain lagi penyebabnya. Biasanya kalau si cewek mah itu ada juga mimpi basahnya. Oh ada. Biasanya Itu- ditandai dengan apa tuh? Biasanya itu tanda awalnya gimana ya, cewek itu merasa balik. Bukannya seorang wanita dikatakan balik ketika sudah menstruasi, bukan mimpi. Dia kan Mungkin sebelum menstruasi kan udah menjalani mimpi dulu, baru menstruasi. Kok aku nggak pernah ngerasain aku mimpi itu ya, beneran loh. Itu kita mimpi basahnya mimpi sedang bersenggama kan? Nggak tahu. Enggak, ini serius nih nanya. Buat cowok-cowok kalau mimpi basah itu, dalam mimpi itu seakan-akan bersenggama kan? Ya kebanyakan halu lah. Iya. Iya. Jadi berasa bersenggama dengan seseorang terus basah. Nah, aku tuh nggak pernah mimpi itu tahu. Apakah Belum. berarti aku belum balik? Sekarang malam, eh. Berarti aku belum balik. Ntar malam tolong ya di live IG. Boleh Saya nih. latihan. Boleh nih, Saya latihan Bangsat. maksudnya. Bangsat, Iya. boleh nih kapan-kapan kita live IG yang kayak disaranin sama Bunda Show tadi, kita nanti podcastnya bisa sambil live IG. Kita ngundang Bang Sungwi lagi nih, bahas yang kayak begini-ginian. Tapi kayaknya lebih malam lebih seru deh. Bisa kalau live IG berarti cuma 2 teh yang bisa gabung. Oh iya ya? Iya. Bukan kayak WA ya? Iya, kalau WA. Itu bisanya gabung podcast cuma 2 orang. Oh ya udah, nanti kita berdua berarti. Tapi Iya. Nanti aku nonton ya. Oke, ampun. Berarti di usia 29 tahun aku belum balik ya, karena aku belum mimpi. Bukan itu. Tetap masturbasi nomor 1. Oh, seperti itu. Cowoknya nomor 2. Iya. Apanya nomor yang 2? paling keren tuh sekarang colitan batangan, Bang. Gimana ceritanya? Nggak tahu kan. Nah, itu menikah makanya. Hey. Yang ngomong kayak begitu. Itu namanya coli lostang. Hey, yang nyuruh menikah tolong dong, ngaca. Otak kecil, jangan berpikir. Oh, aku baru ngeh. Maksudnya coli tanpa tangan itu tuh maksudnya dengan cewek. Oh, ya Allah, kok aku loading sih? Pakai nanya maksudnya lagi. Oh iya.
konten dewasa ya, konten dewasa. Konten dewasa, nggak apa-apa, kita kan udah tua-tua. Maksudnya belum tua-tua, tapi kita sudah dewasa. Aku 29, Bang Sat 30, Bang Sungli 31. Udah lengkap lah, kita udah waktunya, udah pantas tahu untuk teori ini. Tapi sebenarnya untuk teori, aku udah khatam loh. Kalau aku Al-Quran, itu aku udah ngaji berapa kali, udah khatam loh. Cuma tinggal prakteknya doang. Oh iya. Berarti aku apa ini ya? Teori lo ya. Teori udah khatam dong. Abang udah khatam kan teori? Oh Udah kan. Dikasih dengan bahasa isyarat aja kita udah paham. Oh, itu maksudnya begini, gitu kan ya. Tinggal praktek. Kalau masalah teori mah kita udah dapat nilai A+. A plus bang. Iya, A++. Nah, yang belum itu cuma PKL-nya doang. Praktek kerja lapangannya ya bang ya. Iya, itu yang belum dapat izin. Nah itu masih agak susah ya bang. Bukan susah sih. Belum bang. Belum. Oh gitu. Tapi aku kok nggak yakin ya antara kalian berdua itu untuk masih menjadi pria baik-baik, aku nggak yakin. Tapi zaman sekarang ya anak SMP aja itu ada yang sudah ada yang tidak perjaka dan tidak perawan. Iya makanya itu. Makanya yang kita bahas ini ya bang ya. Maksudnya sex education itu buat meminimalisir, bukan berarti mencegah ya, tapi lebih ke meminimalisir bahwa kalau dibilang mencegah mah udah terlanjur. Iya, susah juga kalau nyegah bang, soalnya memang dengan akses yang kayak sekarang ini. Iya, itu makanya saya bilang udah terlanjur dan nggak bisa cegah. Makanya minimal ya kita minimal. Iya. Setidaknya kita bisa meminimalisir tindak kejahatan tentang itu. Betul. Karena kalau menurut aku nih bang, memang dari case-case yang ada di berita-berita pun, orang pemerkosa itu tuh nggak dilihat dari cara dia pakai baju atau hal lain kayak gitu loh. Memang dari mindset si pemerkosanya itu yang salah kalau menurutku. Karena mereka kurang sex education kan, dari itu wah sudah di ujung nih, wah tidak bisa menggunakan jari, wah ada wanita berjilbab, hajar saja. Nah itu. Tapi masih mending loh wanita berjilbab. Banyak kan orang-orang sekarang tuh anak-anak itu lebih prihatin loh untuk keadaan sekarang. Banyak anak-anak yang masih ada yang balita gitu kan, ada anak SD. Nah itu tuh lebih kasihan gitu. Pedofil ya kalau suka sama anak kecil gitu ya. Kalau yang bagi-bagi yang pedofil itu mah, itu bisa bilang mengenal sex education itu dia nggak pernah. Dia tidak mengetahui sex education, bahayanya seks. Nah, kalau pedofil itu kan bahaya. Tapi bang, mungkin ini gini loh. Mungkin ya, itu mungkin persepsi abang. Tapi memang fetish seseorang itu berbeda. Abang tahu yang gilang kain jarik? Nah, yang segilang, yang kain jarik itu kan dengan fetishnya dengan membungkus seseorang dengan kain jarik kayak poci gitu ya. Nah, itu malah membangkitkan gairah dia gitu. Jadi, siapa tahu memang dia itu sudah mendapatkan seks edukasi dari dini, cuman fetishnya dia memang ke anak kecil. Nah, gitu. Bisa jadi. Makanya dia lebih tertarik ke anak kecil. Tapi gini, kalau dia memang mengenal sex education dari dini, dia paham mana yang harus di mana dia harus menempatkan itu kayak gitu loh. Oh nggak mungkin lah ke anak kecil aja belum ngapa-ngapain. Terus iya, kalau dibilang-bilang zaman sekarang ya masih bau-bau kencur lah. Maksudnya kayak contoh kayak aku lah ya, misal lihat anak kecil telanjang kayak gitu, nggak ada rasa nafsunya tuh nggak ada kayak gitu loh. Apakah biasa aja kayak gitu loh. Soalnya nggak ada bentuknya. Dan kita memang mungkin mindsetnya udah nggak ke situ ya bang ya. Maksudnya lebih ke arah tertariknya ke yang lebih tua, seumuran, atau iya seumuran lah ibaratnya, atau lebih kecil dikit kayak gitu. Cuman orang-orang sekarang kan plus 62 jarak 2 tahun aja dibilang pedofil ya kan. Iya. Pacar lu umur berapa lah? 2 tahun di bawah gue. Oh pedofil lu, sialan. Oh berarti pacar aku juga bisa bilang aku pedofil dong. Bisa dibilang pedofil dong dia. Enggak,
kalau anak kecil itu terhitungnya dari di atas umur 17 itu bukan pedofil lagi ya Bang ya? Iya. Kalau ada yang di atas 17 masih bilang pedofil, berarti dia yang salah arti pedofil. That's right. Betul. Dia ngerjain suka sama suka, masa dibilang akhir-akhirnya pedofil? Juga tuh orang. Ngomong-ngomong suka sama suka, biasanya ya banyak perempuan ini yang ketika udah ketahuan bilangnya dia dipaksa sama laki-laki. Itu gimana respon para laki-laki? Biasanya yang kalau lagi kerja samanya suka sama suka, tapi ketika giliran hamil atau giliran ketahuan, itu tuh biasanya perempuannya beralasan aku kan dipaksa sama yang laki-laki. Nah, itu gimana responnya tuh? Kalau dipaksa dia mau kan enak. Iya, tapi masalahnya ini udah ketahuan nih, itu sudah dilaporkan dengan alasan perempuan itu. Pernah kan ada beritanya, padahal sebenarnya kalau menurut pengakuan yang cowok, mereka tuh suka sama suka, tapi karena udah kepalang ketahuan, akhirnya si wanita dan keluarga melaporkan si cowok ke kantor polisi dengan alasan diperkosa, padahal sebenarnya mereka suka sama suka. Nah, itu pandangan para pria ini seperti apa? Kalau dari aku sih tetap ke cowoknya, suka sama suka, karena nggak mungkin hal itu, maksudnya gini loh, orang hamil itu nggak segampang itu loh, ya nggak sih Bang? Maksudnya nggak cuma sekali jadi anugerah banget, maksudnya hebat banget, mungkin keberuntungan kayak gitu loh. Tapi kalau dia kayak nggak mungkin kalau nggak lebih dari 1 kali. Iya, wah, nah itu udah itu pemikirannya harus sampai situ sih kalau menurutku, apalagi statusnya udah pacar ya Bang ya. Mungkin kalau diibaratkan ya Bang, kan kalau seorang tamu ngetuk pintu itu nggak mungkin 1 kali. Iya. betul. Setidaknya dia ada 3 kali ngetuk baru pintu dibuka, jangan dia masuk. Baru dia masuk. Iya. Jadi sebenarnya tamu itu nggak bakal masuk kalau nggak dibukain pintu gitu ya? Iya. That's right. Betul. Proses kehamilnya itu nggak semudah itu Teh, kalau pemikiran kita gitu loh. Oke. Berarti di sini kesimpulannya seks edukasi itu harus diajarkan secara dini, bukan dengan cara yang vulgar, tapi bisa dengan cara-cara yang menjurus atau mengarah, yang tadi mungkin Bang Sat contohkan, bisa dengan cara Dek, nanti Dede harus begini, nanti Dede harus tidur sendiri, atau gitu ya. Kalau dari Bang Sungwi berarti cara komunikasi dengan keluarga itu penting gitu. Jadi sesibuk apapun orang tua, mohon untuk meluangkan waktu terhadap anak, apalagi anak-anak yang sudah beranjak remaja, karena di situ pubertas mereka lebih tinggi, rasa keingintahuan mereka tentang pelajaran biologi lebih tinggi. Nah, jadi harus dapat ekstra perhatian dari orang tua, apalagi sekarang sosial media kita udah luas, jaringan internet kita udah bisa kemana-mana gitu. Salah satunya kekhawatiran orang tua aku sendiri ya, yang adik aku yang paling bungsu itu tuh, takutnya nanti dia bisa akses apapun gitu. Aku cuman bilang gini sih waktu itu ke mama, kita nggak mungkin ngelarang dia untuk tidak melakukan hal itu, jangan nonton ya, jangan lihat ya, nggak bisa gitu. Tapi kita ya kayak Bang Sungwi bilang tadi, kasih pelajaran baik-baik. Kalau kamu kerjain ya kamu bakal resikonya ini, tapi secara umum sebagai orang tua aku udah ngasih tahu kamu nih pandangannya seperti apa, terserah kamu mau melakukan apa tidak gitu, karena resikonya kamu yang bakal merasakan gitu. Aku sih pernah ngomong gitu sih ke mama waktu itu terkait dengan adik bungsu aku yang masih kuliah ya, jadi dia masih menggebu-gebu untuk ya pastilah anak-anak kuliahan itu kan pasti hura-hura huru-hara gitu. Iya benar. Banyak penasarannya. Betul, setuju sih Teh untuk yang Teteh sebutin tadi. Intinya sex education itu penting lah dari kita kecil, supaya meminimalisir
Iya, tapi Orang-orang nggak jelas. untuk istilah-istilah itu juga dianggap lucu loh sama orang. Kayak Bang Sat tadi bilang penis ya. Sebenarnya kan itu dalam bahasanya memang penis kan. Dalam bahasa kedokteran apa? Terus kayak vagina memang vagina gitu. Kayak payudara memang payudara gitu. Jadi ada orang yang mungkin karena gini ya, karena disebut dengan kata-kata penis, jadi mereka tuh langsung membayangkan gitu. Jadi membayangkan dengan bahasa bukan penis, tapi dengan bahasa istilah lain gitu. Iya. Kalau di mereka itu nggak tahu mana yang istilah penis, berarti dia jarang masuk pelajaran biologi tuh. Mungkin untuk ke kelas dia jarang Bang, tapi ekstrakurikuler dia sering. Nah itu makanya. Jadi dia dalam istilah ekstrakurikuler itu dia memakai bahasa yang Mudah dimengerti. lokal. Oh, bahasa lokal. Iya. Ya mungkin kalau lokalnya Minang DO kok Kalau bahasa Jawa apa Bang? oh kalau bahasa Jawa tuh MANUK. itu manu itu masih kecil. Masih Jadi kecil. anak-anak SD itu manu. Kalau yang gede? Bilang kondangan. Iya. Kondangan secara tolaritas. Iya. Silaturahmi gitu ya. Iya. Ini si abang. Oh gitu. Kondangan. 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 Tapi tahu nggak kalau misalnya di Bali itu ibu ya, ibu, mama, bunda, mami, bunda Tahu. itu Aku tahu. Apa? Jangan disebutin. Apa? Nenek. Jelek panggilannya itu jelek loh. tapi emang itu Tapi memang ya namanya di Bali itu memek. memek. Karena waktu itu aku pas aku ke Bali, jadi dikenali sama orang mungkin di Jakarta katanya kan, mungkin di Jakarta itu beda teh katanya gitu, kasar. Tapi kalau di sini artinya itu ibu katanya gitu. Memek siapa gitu? Kamu memeknya siapa? Jadi, Sebenarnya mah mereka itu bilang nenek. tolong lah jangan diplesetin, bukan orang Bali kan? Bisa didengar orang Bali malah diomelin. Enggak. Bukan masalahnya orang Bali atau gimana ya. Mungkin dalam istilah dia itu dia manggil nenek. Nenek ya. Iya, nenek. Tapi N ya. iya pakai N. Tapi cadel. N-nya Karena cadel. lidahnya cadel atau kaku, kedengarannya memek. Aduh, otak aku lah. Oke deh. Ngapain lah motor metik itu juga ada. Motor metik juga ada. Maksudnya? Itu memek. Enek. Oh, ya Allah. Ya Allah, aku nggak nyampe. Jokesnya nggak nyampe. Ya aduh, ya udah. Aduh. Dikasih clue kayak gitu nggak bisa, Ru. Iya nggak Gimana bisa, ini? karena aku anak kecil, karena aku masih polos. Polos. Akhirnya sering. Oke deh, ini udah satu jam ngobrol nih Bang Sungwi. Nah, kira-kira pesan Bang Sungwi untuk adik-adik kita yang masih adik keponakan yang masih remaja belia gitu apa? Oh, kalau untuk pesan aja ya. Boleh. Nah, kalau bagi saya ya, bagi para pendengar, diutamakan ya remaja-remaja yang kecil sekarang, itu usahakanlah berkomunikasi dengan keluarga tentang education sex. Oke. Lebih baik dari masa remaja mengenali education sex daripada kalau ntar udah tua. Telat gitu ya. Iya, telat. Sebab kalau udah telat dia mengenali masalah itu dapat kecaman dibilang pedofil. Oke. Ingat, kejahatan itu bukan niat pelakunya. Tapi karena ada kesempatan. Iya, kesempatan yang menggoda. Waspadalah. Bang Nafi dong. Hmm? Bang Nafi dong. Iya.
sebab dia kan juga napi kalau udah masuk penjara kan kebanyakan rambutnya dipotong. Aku ngerti kalau yang ini, aku ngerti kalau yang ini, sumpah. Aku ngerti. Ya ampun. Sama-sama bosan. Sama-sama. Ya, Gundul. sama masuk. Ampun. Setuju banget sama Bang Kumis. Bang Gundul. Kumis. Iya, Bang Kumis, Bang Sungui. Iya, Bang Sungui. Iya, betul. Aku setuju banget sama Bang Sungui ya. Bang Kumis. Karena memang iya ya, aku bilangnya Bang Kumis ya. Bang Sungui. Karena udah terlalu seneng banget nih baca ya kan. Jadi lupa nama. Ingat rasa. Oke, lanjut. Ya emang setuju banget. Memang edukasi seks itu penting banget, apalagi dari sini ya Bang ya. Iya. Terus ya semoga kita Bang, generasi penerusnya lebih mempermudah untuk mengedukasi anak kita kelak. Ya, maksudnya Iya. Dengan cara kita sendiri kayak gitu loh Bang. Maksudnya nggak harus ikut tradisi orang tua kita yang dulu, yang kalau mau ngasih tahu tuh masih takut terus karena pemikiran orang tua dulu itu kan mikirnya semakin dia jelasin ini penis, ini vagina, boleh disatukan kalau kamu sudah sah kayak gitu misalnya. Itu kan mereka nggak menjelaskan secara detail gitu kan. Mungkin dari kita ini yang udah sadar edukasi seks, kita bisa membagikan atau nge-share ke anak kita besok dengan cara yang lebih baik dan lebih mengenal ke anak-anak kita besok kayak gitu. Dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti berarti ya Bang ya. Betul, that's right. Oke deh kalau gitu, makasih Bang Sumi untuk waktunya ya, udah meluangkan waktu 1 jam lebih buat bincang-bincang aja sama kita. Makasih edukasinya, makasih ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik kita di sana yang masih penasaran nih dengan seks secara bebas. Jangan mikirin enaknya aja, tapi mikirin juga resikonya. Iya. Oke, dari Bangsat silahkan Bangsat, ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat Abang Sungui? Ada satu kata yang sangat berkesan di kepala saya. Betul. Ingat, coli bukan dosa, tapi akan menjadi sunnah jika dilakukan 3 kali dalam seminggu. Ya. Terima kasih Bang Sungui, ilmu barunya akan saya terapkan dan pasti saya praktekkan. Siap. Oke deh, Bang Sungui tolong dong promoin. Bang Sungui punya Instagram nggak? Siapa tahu bisa kita silakan sebut Instagramnya di sini. Nanti biar kita cantumkan di deskripsi. Biar yang ingin berteman dengan Bang Sungui. Daun Sungui Kuciang. Daun Sungui Kuciang. Iya. Daun Sungui Kuciang, Instagramnya Bang Sungui. Daun Sungui Kuciang, emang nggak jauh-jauh dari Sungui dia ya. Oke, nanti Instagramnya bakal kita cantumkan di deskripsi YouTube-nya kita. Tolong dong promoin, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Subscribe itu gratis. Oke. Mantap sekali. Karena subscribe itu Tanpa gratis, tanpa biaya. Mas Sungui makasih ya udah ngeluangin waktunya, sukses dengan karirnya, dan semoga cepat menikah, dipertemukan dengan orang yang baik. Amin. Oke kalau gitu, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.